Nah, COVID ini bukan hanya masalah kesehatan yang terimbas, tapi juga sampai ke masalah pendidikan. Bayangkan kalian yang punya anak kecil, kalau anak dewasa mungkin sudah nggak masalah. Anak kecil, saya 4 untuk anak. Paling besar kelas 5, kelas 5, kelas 3, kelas 1 dan TK. Harus ditangani online coba. Pian bayangkan seorang. Kalau sudah kuliah SMA mungkin dia online, sekolah online itu kan ada masalah. Ya, walaupun tetap aja sebetulnya bermasalah karena kadang yang namanya belajar sorangan itu santai-santai aja kada kawa. Ini problem kita setahun lebih. Kemarin melihat dari Bloomberg kalau nggak salah, perkiraan COVID ini berakhirnya kapan? Ini masih belum jelas. Diperkirakan kalau Amerika itu sekitar setahun karena ya penanganannya yang bagus. Indonesia diperkirakan 10 tahun. Mudah-mudahan saja enggak. Itu kalau sekedar pakai vaksin. Yang vaksin pun itu juga kan simpang siur ininya. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, oleh sebab itu maka sebetulnya dalam kondisi seperti ini pendidikan itu perlu terobosan baru. Nggak bisa kemudian anak-anak itu diperlakukan oleh sistem seperti sekarang ini. Kita bisa nggak bayangkan seperti apa? Terobosan baru itu bukan terobosan seperti yang dilakukan oleh SKP 3 Menteri. Orang sekolah aja nggak tatap muka, tapi yang diurusi malah pakaian, jilbab dipermasalahkan. Jadi terobosan baru ini hendaknya sejak awal kalau Islam itu memberikan panduan bahwasanya orang tua itu harus betul-betul menjadi pilar dalam pendidikan. Kalau dalam kaidah Arab itu ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Dalam hadis itu wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anha. Seorang wanita, ibu itu adalah ra'iyah, pemimpin di dalam rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikelolanya itu. Ini Islam sebetulnya mengajarkan sejak awal itu begitu. Jadi pendidikan di keluarga ini, walaupun mungkin kita agak telat ya, karena mungkin keluarga kita ini, keluarga-keluarga di Indonesia ini tidak didesain untuk bisa mendidik anak dengan baik. Bayangkan orang-orang tua yang nggak ngerti pendidikan harus mendidik anaknya dalam kondisi seperti sekarang ini. Sehingga mohon maaf kadang yang sekolah bukan anaknya, tapi bapak ibunya yang sibuk mengerjakan PR. Ya. Ada yang sampai beberapa hari lalu itu karena nggak bisa mendidik anaknya dipukuli sampai mati. Kira-kira sekolah online, nanti cari beritanya itu ada. Karena bisanya orang tua menekan anaknya disuruh belajar. Cuma sekedar nyuruh, ditekan harus begini prestasinya. Sementara di dalam pendidikan kita ini mohon maaf lebih mengedepankan memang ilmu dalam artian kognitifnya, pengetahuannya. Ini problem kita ini. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Ini gaya lama yang harusnya diubah. Bagaimana Islam itu mendidik? Pertama harus kita lihat paradigma mendasar. Hal yang paling mendasar itu sebagaimana kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Muhadzab min Ihya Ulumuddin. Di situ dikatakan wa tanabbahal musannif. Musannif yakni penulis kitab Ihya itu telah memberikan peringatan ila sababin muhimmin min asbabi takhallufil muslimin, kepada salah satu sebab terpenting di antara sebab-sebab kemunduran umat Islam. Wa huwa adamu wuduhi tartibil wajibat fi adhanihim wafqa sulamil yuqaddam al-ahamma 'alal muhim. Yakni apa? Sebab kemunduran termasuk dalam dunia pendidikan itu tidak jelasnya di dalam benak kaum muslimin bagaimana memposisikan nilai yang terpenting di atas nilai yang penting.
Jadi kita bicara mana sih yang harus didahulukan dalam pendidikan ini, mau diapain anak-anak kita itu. Jadi nggak bisa mendudukkan mana yang harusnya didahulukan dalam pendidikan, mana yang tidak. Ya tadilah kita bisa melihat dalam kondisi seperti ini yang difikirkan itu bukan mencari terobosan bagaimana pendidikan yang ada ini bisa maju, tetapi mikirkan hal-hal yang seperti tadi, jilbab, pakaian. Kemarin muncul Perpu nomor 7 2021 tentang ekstremisme. Sampai ke arah keyakinan pun itu dipertanyakan, diurusin. Padahal dalam sistem Islam, jangankan sekedar keyakinan ya, orang nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu nggak diganggu. Yang kata Rasulullah dalam riwayat Urwah, annahu man kana ala yahudiyatihi aw nasraniyatihi fa innahu la yuftanu anha. Orang yang keyakinannya tetap pada Yahudi, pada Nasrani, padahal ideologi negara dalam Islam itu adalah memang akidah Islam. Rakyat tidak mau memeluk ideologi negara, nggak mau memeluk Islam, itu tidak diganggu. Mereka masih bisa menjadi pegawai di instansi negara dalam sistem Islam. Bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Jadi terkait pendidikan tadi harus diprioritaskan, mana sih prioritas di dalam kita mendidik anak-anak ini. Dan kalau kita lihat para ulama dulu, ya, seperti Imam Malik yang mengatakan bahwasanya umat akhir zaman ini tidak akan bisa baik, nggak akan bisa diperbaiki kecuali dengan menggunakan konsep yang dipakai orang-orang dahulu untuk memperbaiki umat. Konsepnya Rasulullah, para sahabat, yang sudah jelas terbukti bisa meningkatkan taraf berpikir dan perilaku umat. Coba kita bisa lihat, bandingkan antara pendidikan masa Nabi dengan sekarang. Masa Rasul itu orang biasa mabuk, sampai untuk melarang itu ibaratnya begigi mitan. Mulai khamr itu cukup dikatakan ada mudaratnya, kemudian la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan engkau sholat saat sedang mabuk, sampai kemudian turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Keras sekali ya, khamr dan seterusnya itu najis, merupakan perbuatan setan. Karena apa? Di masyarakat itu biasa mabuk, itu biasa. Itu dalam waktu 10 tahun itu selesai masalah itu. Dalam artian kalau masih ada 1-2 yang mabuk itu ya wajar lah, ya, wajar. Tetapi secara sistemik itu hilang di masyarakat, nggak ada lagi. 1-2 itu nggak perlu dilihat ya, karena bagaimanapun manusia itu ya ada aja yang begitu. Luar biasanya itu Rasul itu. Apa rahasianya? Pertama tadi itu prioritas dalam mendidik. Maka di dalam kitab Hilyatul Awliya dari Ibnu Nizar, dia mengatakan sami'tu Malik ibn Anas, aku mendengar Malik bin Anas li fata min Quraisyin, dia berkata kepada seorang pemuda dari suku Quraisy, yabna akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma, pelajarilah adab sebelum engkau itu mempelajari ilmu. Jadi pertama yang harus ditanamkan ke anak itu memang dalam Islam itu adab, bukan pengetahuan dalam artian teori-teorinya, konsep-konsepnya, tidak. Kalau dalam hadis yang lain, addibu auladakum, addibu, bukan alimu tapi addibu, ajari adab. Apa sih adab itu? Sekarang pertanyaannya di situ. Apakah adab itu harus cium tangan, unggah-ungguh kalau bahasa Jawa? Adabnya kepada orang tua harus halus perkataannya. Apakah begitu? Maka kita bisa melihat di dalam kitab At-Ta'rifat, adab itu yang dimaksud bukan begitu. Bukan seperti budi pekerti, bukan. Adab yang dimaksud dalam perkataan Imam Ahmad ini adalah ibaratun an ma'rifah ma yahtarizu bihi an jami'i anwa'il khata'. Pengetahuan ma yahtarizu bih, yang dengan pengetahuan itu bisa menjaga dirinya
an jami'i anwa'il khata, dari seluruh jenis kesalahan. Sikap bagaimana peserta didik, siswa itu ada semangat, ada motivasi untuk menjauhi kesalahan. Adab itu di situ. Itu yang harus ditanamkan. Misalnya curang, maka anak ini harus ditanamkan bagaimana supaya tidak curang. Kalau dari sisi pengetahuan, misalnya di dalam hadis ada Rasul katakan laisa minna man ghasya, tidak termasuk golongan kami orang yang curang. Atau di dalam riwayat yang lain wa man ghasyana falaisa minna, siapa yang mencurangi kami maka dia bukan bagian dari kami. Itu pengetahuan, tetapi adab tidak sekedar itu. Adab itu menanamkan bagaimana anak itu supaya nggak curang di dalam kehidupannya, mulai dari curang dalam ujian, nyontek, apalagi culas. Kalau ini tidak tertanamkan sejak dini, maka wajar ketika sudah besar, ilmunya semakin banyak, semakin mantap juga kecurangannya. Jadi semakin hari artinya semakin curangnya bisa dibungkus sehingga menjadi bagus. Karena apa? Adabnya tidak ditanamkan. Termasuk adab yang paling mendasar itu adalah al-khasyah, takut kepada Allah. Ya, kata Ibnu Athaillah, al-ilmu idza qaranat bil khasyah lakat. Ilmu kalau engkau barengi dengan takut kepada Allah, itu maka akan menjadi manfaat bagi engkau. Wa illa fa'alaika, kalau tidak engkau barengi dengan rasa takut kepada Allah, maka ilmu itu menjadi bahaya bagi engkau. Nah, sikap ini yang harusnya dimunculkan. Jadi belajar ilmu itu untuk dibarengi dengan rasa takut kepada Allah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang langka, yang harusnya jadi poin utama itu. Bukan bagaimana dapat materi akidah akhlak dapat 9, dapat 10, skor-skor itu yang kadang menjadi tujuan dalam pendidikan. Padahal ilmu itu dipelajari bukan untuk itu. Ilmu itu dipelajari juga bukan untuk sekedar diamalkan. Ilmu dipelajari bukan hanya sekedar untuk didakwahkan. Tapi ilmu itu lebih jauh dari itu, untuk bagaimana Allah itu ridho kepada orang yang belajar ini. Untuk ridho itu yang memang harus difahami, dipelajari, diamalkan, didakwahkan untuk mencapai keridhaan Allah. Dan ini peran keluarga sangat penting. Jadi kata ada seorang ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, jika engkau sudah menulis 10 huruf, jadi 10 huruf dari ilmu itu, lihat dalam dirimu, apakah ada bertambah rasa takut engkau kepada Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau rasakan atau tidak? Kalau tidak, kata ibunya Sufyan Ats-Tsauri ini, maka ilmu yang engkau pelajari itu enggak ada manfaat. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Oleh sebab itu sebetulnya proses pendidikan itu kan begitu. Ini kita berapa lama nih? Nanti kepanjangan. 15 menit aja kami. 30 menit ya, Mas. Oh, sudah habisin berarti 30 menit. Nah, sedikit lagi. Jadi pendidikan itu harusnya begitu, diarahkan seperti tadi kata Imam Malik tadi, dan juga kata ibunya Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana ilmu itu supaya menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Bagaimana tadi adab itu, yakni bagaimana terjaga seseorang itu dengan ilmunya, terjaga dari banyak kesalahan. Maksudnya itu kan begitu. Oleh sebab itu kaitannya dengan jilbab misalnya, dengan menutup aurat, harusnya arahnya selaras gitu. Kalau sudah tahu nutup aurat itu wajib, hendaknya pendidikan itu justru mengarahkan siswa agar menutup aurat. Diarahkan ke situ, bukan kemudian malah dibebaskan. Sehingga kalau ada sekolah yang menyuruh muridnya menutup auratnya, ada siswa yang nggak mau, kemudian
berikan taujih, arahan, itu dia katakan pelanggar HAM, melanggar SKP 3 Menteri yang kemarin seperti yang terjadi di Padang itu. Padahal siswa yang lain itu kan ada masalah. Ada satu yang protes. Kalau itu baik, harusnya memang diarahkan, bukan malah dengan alasan HAM. Ya kalau yang mau ya silahkan, kalau yang tidak mau jangan dipaksa. Pendidikan itu begitu, mengarahkan orang masuk surga, walaupun mungkin dengan terpaksa. Dalam hati terpaksa, tapi kalau dipaksa masuk surga kan baik. Daripada ini kami beri kebebasan, mau masuk surga silahkan, mau masuk neraka monggo. Kira-kira baik mana? Pendidikan itu begitu. Makanya sistem Islam itu sistem yang pertama mengarahkan kepada kebaikan, yang kedua memaksa orang supaya kalau mau ke arah kerusakan itu tidak terjadi. Hukum itu begitu. Seperti misalnya helm ya. Helm itu kan sebetulnya baik dari sisi ya kalau nggak pakai itu bisa celaka di jalan raya, nanti tadi kayak geger otak dan sebagainya. Tetapi kalau itu sekedar anjuran, kira-kira bisa nggak? Ya kalau pakai silakan, kalau nggak mau pakai ya silakan. Itu hak asasi Anda. Jadi agak aneh ketika memang dalam pendidikan itu hal-hal yang tidak begitu sangat penting itu dipaksakan, seperti pakai dasi. Itu dasinya beda warna aja dikenakan hukum, kan ada yang protes. Kaos kaki warnanya harus begini, berbeda warna kena hukum, kan ada yang protes. Tapi kenapa ketika orang ya, ini kewajiban menurut 4 mazhab yang namanya rambut dan leher itu nggak ada perbedaan kalau itu aurat ya, bagi wanita. Kenapa ketika itu harus ditutup, itu dipermasalahkan. Ini makanya saya katakan tadi takdimul aham minal muhim itu harus diprioritaskan di dalam pendidikan kita ini. Kalau tidak, itu kata Imam Al-Ghazali, itu sebab kemunduran umat. Yang sebetulnya tidak masalah itu dipermasalahkan, yang seharusnya penting itu kemudian dibiarkan begitu saja. Dan kalau kita kasih lebih banyak lagi konsep-konsepnya, tentu akan panjang sekali. Baik, ini mungkin Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dan di era Covid ini peran bapak-bapak semua yang lebih dominan di dalam mendidik anak-anak, terutama yang anak-anak usia SD SMP lah, sehingga perlu belajar itu dan perlu sabar karena ada orang tua itu kadang memperlakukan anak itu seperti kuda pacuan. Lihat itu temannya sudah segitu hafalannya, sudah begitu prestasinya, kenapa kamu belum? Dibanding-bandingkan, dimarahin anaknya. Itu bukan cara mendidik yang baik, insya Allah begitu. Karena orang itu potensinya beda-beda.